Dulu yang tadinya hanya suplai ke Fakultas Farmasi, dan saat ini kita sudah suplai ke Biologi dan Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra, pemilik usaha Pondok Tikus yang beralamatkan di Padang, Sumatera Barat. Lokasinya di Jalan Marapalam Raya nomor 9, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur. Untuk awal mulai dulu, saya memiliki 2 pasang ekor mencit, dan untuk tikusnya 1 jantan dan 4 betina. Saya mau jelasin dulu perbedaan antara mencit dan tikus. Untuk mencit itu biasanya kalau orang nyebut Mus musculus. Untuk tikus sendiri Ratus noverginus. Dari awal mulai saya yang mencit 2 pasang, tikus dari 5 ekor, dan alhamdulillah sampai saat ini di 2023 saya sudah memiliki jumlah populasi untuk keseluruhan baik mencit dan tikus itu berjumlah lebih dari 1.500 ekor. Awal saya beternak mencit dan tikus itu berawal dari teman sekantor saya. Karena saya dulu seorang karyawan swasta di Kota Padang. Jadi beliau menyarankan ke saya, kebetulan teman ini memiliki pet shop. Jadi dia menyarankan untuk ternak mencit dan tikus. Nah, dari situlah awal mulainya saya menggeluti budidaya tikus putih. Sembari waktu berjalan, ternyata usaha budidaya tikus putih dan mencit ternyata sangat-sangat menguntungkan. Kenapa bisa menguntungkan? Yang awalnya tadi saya tahu pasarnya mencit dan tikus putih itu hanya ke dunia reptil. Dan ternyata pasar besarnya itu bukan di dunia reptil, melainkan di dunia labor atau penelitian. Mulai dari biologi, farmasi, dan kedokteran. Setelah 4 tahun berjalan, akhirnya saya memutuskan untuk resign di dunia pekerjaan. Tepatnya di 2019 saya keluar dari perusahaan. Karena budidaya tikus putih dan mencit putih cukup menghasilkan dan lebih hasilnya dari pekerjaan saya sebelumnya. Jatuh bangun yang saya rasakan dalam budidaya tikus putih tepatnya pada tahun 2020 ketika pandemi COVID melanda. Di situ sangat-sangat bikin saya terpuruk. Kenapa? Yang pertama saya nggak bisa jualan karena kampus-kampus semuanya udah pada tutup. Yang tadinya udah pesan barang di cancel. Kenapa di cancel? Karena pandemi sudah menyebar di Kota Padang waktu itu. Untuk pasar sendiri dulunya saya hanya di Padang fokusnya. Alhamdulillah sekarang yang tadinya di Padang saja sampai saat ini saya sudah melayani permintaan untuk Pulau Sumatera.
kecuali Aceh sama Lampung. Itu aja yang tidak saya kirim. Untuk bagian provinsi lain saya udah kirim. Bengkulu, Jambi, Riau, Palembang, Medan saya udah supply untuk kebutuhan tikus putih. Dulu yang tadinya hanya supply ke Fakultas Farmasi, dan saat ini kita sudah supply ke Biologi dan Fakultas Kedokteran. Budidayanya sendiri itu sebenarnya sangat mudah. Untuk mencit cukup dikawinkan 1:4, jantannya 1, betinanya 4. Itu proses hamilnya sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Dan untuk pakannya tidak terlalu ribet dan sangat-sangat mudah ditemukan, yaitu pelet, ada roti, dan ubi jalar. Dan alasnya sendiri saya menggunakan 2 jenis. Yang pertama itu serutan kayu, yang kedua ada sekam padi. Nah, kenapa ada 2? Khusus untuk indukan yang kawin, saya menggunakan sekam padi. Dan untuk indukan yang sudah hamil dan mau melahirkan, saya memakai serutan kayu. Kenapa saya menggunakan serutan kayu untuk indukan yang sudah hamil dan mau melahirkan? Karena tingkat kematian sangat-sangat rendah jika saya menggunakan serutan kayu. Karena mungkin lebih nyaman tikus atau mencitnya itu sendiri dengan serutan kayu. Untuk air minumnya sendiri bisa dilihat di sini. Saya menggunakan barang bekas, yaitu ada botol bekas yang saya gunakan, cukup dilubangi dengan paku kecil, terus tinggal ditaruh di tempat kandangnya seperti ini. Nah, untuk tikus sendiri biasanya untuk satu indukan saya 8 sampai 10 ekor untuk satu indukan, karena memang saya batasi khusus untuk tikus, karena untuk tikus ini anaknya sendiri rentan mati. Kalau keinjak indukannya itu bakal ada yang mati. Jadi biasanya saya targetkan satu indukan yaitu 8 ekor anak saja. Jadi untuk tingkat kehidupannya lebih tinggi. Untuk generasi muda dan teman-teman semua, beranikan diri untuk membuka usaha. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba, dan yang ketiga, jangan pernah menyerah dalam memulai sebuah usaha. Sekian dari saya, salam Kodok Tikus.